Banyak terjadi pada wanita seperti pada masa pubertas, timbul benjolan merah, tampak seperti jerawat, terasa nyeri, pertama berupa abses tunggal atau multiple yang berbatas tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan di video kali ini mengenai hidradenitis suppurativa atau biasa juga disebut dengan akne inversa. Hidradenitis ini merupakan suatu kondisi peradangan di area kulit yang terdapat kelenjar keringat apokrin. Kelenjar apokrin ini merupakan salah satu kelenjar keringat pada manusia yang biasa terdapat pada area kepala, kemudian di aksila, anogenital, kelopak mata, meatus ecusticus externus, dan juga pada kelenjar mamae. Dan kelenjar apokrin ini juga terdapat pada daerah wajah dan juga pada area perut. Infeksi ini sering didahului oleh mikrotrauma, misalnya kamu banyak berkeringat, kemudian menggunakan deodoran yang terlalu berlebihan, dan juga mencukur rambut pada area aksila. Kondisi penyakit ini juga terkait dengan faktor hormonal, di mana lebih banyak terjadi pada wanita seperti pada masa pubertas dan menopause, dan akan semakin parah selama masa menstruasi dan juga kehamilan. Ada beberapa faktor risiko terjadinya kondisi hidradenitis suppurativa ini. Salah satunya adalah riwayat keluarga, sehingga faktor genetik sangat berperan penting. Jika salah satu orang tua mengalami penyakit ini, maka kamu akan memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengalami penyakit ini juga. Kemudian kelebihan berat badan atau obesitas, atau memiliki sindrom metabolik. Lalu ada faktor merokok. Merokok akan meningkatkan risiko kamu untuk mengalami hidradenitis suppurativa ini, dan tentu saja berisiko pada perempuan dibandingkan pada kaum laki-laki. Hidradenitis ini dimulai dari folikel rambut yang rusak yang tersumbat, di mana pada sumbatan tersebut akan terdapat sel epitel dan bakteri, dan mulai menyebabkan terjadinya peradangan. Lalu folikel ini akan pecah, dan ini akan terlihat di permukaan kulit berupa nanah. Dan peradangan ini bisa pecah dan juga berbau, atau akan menyebabkan terjadinya terowongan di bawah kulit. Didapati pada hidradenitis ini paling sering ditemukan pada daerah kulit bertemu kulit, seperti pada daerah ketiak, selangkangan, area perianal, atau area di bawah payudara. Kondisi penyakit ini juga ditemukan pada orang yang mengalami stres yang tinggi. Jadi hati-hati bagi kamu yang sering stres, bisa mengalami hidradenitis suppurativa ini. Karena semakin tinggi tingkat stres seseorang, maka semakin meningkat perkembangan lesi-lesi kulit tersebut. Dan tentu saja keringat yang berlebihan juga menjadi faktor terjadinya penyakit hidradenitis suppurativa, sehingga pada area-area yang mengeluarkan keringat yang berlebihan, maka dapat meningkatkan penyumbatan folikel rambut. Ada beberapa gejala awal yang dirasakan penderita hidradenitis ini sebelum terjadinya lesi kulit. Biasanya akan mengalami rasa sakit pada area tersebut, kemudian memiliki rasa gatal seperti terbakar, dan mengalami keringat yang berlebihan. Selanjutnya akan timbul benjolan merah, tampak seperti jerawat, terasa nyeri, terdapatnya nodul atau kista dalam, kemudian terdapatnya bisul, dan nodul akan bocor atau mengeluarkan cairan yang berbau. Pada prinsipnya penyakit ini bisa timbul berulang, hilang lalu timbul lagi, selagi faktor risikonya tidak diatasi, seperti stres, perubahan hormonal, merokok, kelebihan berat badan,
berjerawat, menderita penyakit radang lain pada sistem kekebalan, terutama penyakit radang usus atau IBD. Hidradenitis suppurativa ini juga dibagi menjadi 3 stadium. Stadium pertama berupa abses tunggal atau multiple yang berbatas tegas dengan sedikit jaringan parut. Kemudian stadium kedua terdapatnya lesi tunggal atau ganda dengan terowongan dan jaringan parut terbatas. Dan kemudian ada stadium ketiga, stadium terakhir merupakan lesi abses yang menyatu, terbentuknya parut dan terbentuknya terowongan. Pengobatan pada hidradenitis ini bertujuan untuk meredahkan gejala yang dirasakan dan mencegah terjadinya komplikasi. Karena perlu kamu ketahui bahwa jerawat inversa atau hidradenitis suppurativa ini tidak dapat disembuhkan karena umumnya berlangsung bertahun-tahun dan bisa tidak aktif lagi. Beberapa pengobatan yang bisa dilakukan dokter adalah pemberian obat-obatan dan juga tindakan operasi. Obat-obatan yang diberikan berupa antibiotik untuk mengurangi inflamasi, melawan infeksi bakteri, dan mencegah munculnya jerawat atau benjolan baru. Bisa diberikan obat topikal krim. Dokter juga akan menyarankan pemakaian antiseptik yang memiliki kandungan kloreksidin untuk memperlambat atau menghentikan pertumbuhan dari bakteri. Obat ini dianjurkan untuk digunakan setiap hari pada area yang sakit. Lalu pemberian obat pereda anti nyeri seperti ibuprofen atau juga bisa aspirin. Lalu pemberian obat retinoid untuk mengatasi jerawat seperti isotretinoin. Namun obat ini tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil. Kemudian bisa dilakukan pemberian obat kortikosteroid seperti prednison untuk mengurangi peradangan pada kulit. Namun jenis kortikosteroid ini tidak boleh dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Dan juga akan diberikan obat-obatan untuk penekan sistem imun. Penanganan tindakan operasi bisa dilakukan pada hidradenitis suppurativa ini. Ini tergantung dari tingkat keparahan, kemudian lokasi dan luas area kulit yang mengalami lesi ini. Beberapa tindakan operasi yang bisa dilakukan adalah insisi atau drainase abses, kemudian operasi pengangkatan kulit yaitu dengan membuang kulit dan jaringan pada benjolan, baik itu pada satu benjolan atau benjolan yang sudah terbentuk sinus. Kemudian bisa dilakukan operasi pencakokan kulit yaitu dengan membuang seluruh area kulit yang mengalami hidradenitis suppurativa, lalu luka akan ditutup dengan prosedur cangkok kulit. Kemudian ada terapi laser yaitu dengan menggunakan laser karbon dioksida untuk menghilangkan benjolan. Pengobatan lebih sangat disarankan agar kamu berkonsultasi dengan dokter spesialis kulit kelamin agar pengobatannya lebih maksimal. Penyakit ini biasanya sangat sulit untuk sembuh dan dapat menyebabkan kekambuhan yang berulang seumur hidup. Namun jika ditangani secara dini, terutama dengan tindakan operasi, maka tingkat kekambuhannya akan semakin lebih rendah. Demikian sedikit informasi dari saya, semoga sedikit membantu. Terima kasih sudah menonton, jumpa lagi di video saya yang lain. Jika menurut kamu bermanfaat, silakan share ke media sosial kamu. Stay healthy. Assalamualaikum.